Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safina wa qurrati ayunina Muhammad. Ayunina Muhammad. Ayunina Muhammad. Abdika wa nabika wa kan nabiyyu ummi wa ala alihi wa sahbihi taslima bi qadari alumati dzatika fi kulli waqtin wa khair. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Gabono, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Pengasuh SD Gabono, serta anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah di pagi hari yang cerah ini kita tidak lupa memanjatkan puja dan puji tasyukur kepada Allah SWT bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena di pagi hari yang insya Allah cerah dan penuh berkah ini kita diberi keselamatan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan rutinitas setiap hari Senin upacara bendera dan keadaan tidak ada halangan suapapun. Yang kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terpakai pada kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW bi qaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang kita nantikan syafaatnya mulai di dunia hingga yaumil qiyamah. Allahumma. Anak-anak, yang pertama yang saya nilai adalah kegiatan atau pelaksanaan upacara pada pagi hari ini. Alhamdulillah, walaupun baru ulangan, semua tetap istiqomah menjalankan upacara. Tapi untuk anak-anak yang menjadi peserta upacara, terutama kelas 1 dan kelas 2, juga tadi kelas 4, kurang disiplin ya. Tolong untuk hari Senin berikutnya mohon ditingkatkan. Dan terima kasih kepada Mas Reza juga Mas Rensen, itu luar biasa menjadi keamanannya, membenarkan anak-anak teman-temannya yang kurang disiplin atau kurang baris dengan baik. Ini saya beri apresiasi yang luar biasa kepada Mas Reza dan Mas Rensen dengan membantu adik-adiknya yang kurang siap atau kurang istirahatnya kurang benar, siapnya kurang benar. Terima kasih. Anak-anak, pada pagi ini Pak Om ingin berikan tips supaya kita menjadi orang atau manusia yang bahagia. Ada 3 tipsnya ya, supaya tidak terlalu lama. Yang pertama adalah kita bersyukur. Dalam keadaan bagaimanapun kita harus selalu bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Apa yang telah diberikan Allah SWT kita syukuri. Contoh, walaupun kalian kesane ngalah, dijadikan orang tuanya itu tidak mampu, bersyukurlah kalian dijadikan oleh Allah SWT anaknya orang mampu. Jadi kalau mau, semua saja pasti memilih. Saya ingin menjadi anaknya Pak Kiai, anaknya Pak Presiden, anaknya bintang film, atau orang yang hidupnya bahir-bahir itu orang Pakistan atau orang Arab. Tapi itu semua sudah ciptanya Allah, kita harus mensyukuri. Jangan sampai kita mencela, mencaci maki atau membuli siapapun yang keadaannya tidak sempurna. Nah, untuk itu kalau kalian melihat sesama kita atau manusia atau makhluk hidup atau siapapun yang tidak sempurna seperti kalian, misalkan maaf ya, ada yang wajahnya kurang benar atau hidungnya kurang benar atau ini sumbing dan lain-lain lah, atau dia bisa mendengar, tolong jangan dicaci maki atau di dalam hati tidak boleh ngerasani. Nah, ini contoh. Ini padahal ini namanya menghibah. Menghibah ini sama dengan membicarakan jelekannya, tapi itu benar.
ketika ada orang pendek ya di depan Aisyah, ya garwa kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu ada orang kerja pendek jelek. Kemudian itu neng batine, kanjeng Nabi, itu ada orang kerja gitu kan. Itu dilarang oleh kanjeng Nabi. Karena apa? Itu namanya menghibah. Ya, menghibah ialah mengatakan orang lain yang walaupun itu benar. Bagaimana menfitnah? Menfitnah itu misalkan Pak Komarin dia mencuri kemudian udah mencuri, itu namanya fitnah. Nah ini ya bedanya menghibah sama dengan memfitnah. Untuk itu ya kita latihan ya, latihan dan hati pun tidak boleh. Neng batin, contoh kalau kalian besok katanya ini yang umroh yang haji, batin coba, wong kok wireng. Kesan ngalah ada yang cerita pas salah sujud tuh sampai dengan apa? Neng roke wong sing wireng wong mbuh ndi lah. Ngoten itu ya. Jadi untuk itu kita harus selalu bersyukur. Yang kedua, setelah bersyukur tadi kesan ngalah kalian atau siapa saja diciptakan oleh Allah jadi anaknya orang yang tidak punya. Kalian harus bersabar. Itu pasti ada hikmah tersendiri yang kalian tidak tahu. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya tinggal menerima, ya. Kalau mau semua itu pasti seperti tadi, memilih yang baik-baik. Ini ada semua ciptaan Allah. Contoh, misalkan kalian melihat ciptaan Allah yang namanya itu yang julek itu asu, welek, ngri-ngrian, didis, kemudian di tengah jalan. Sampai merasa tidak boleh. Karena apa? Itu walaupun asu itu najis, jelek itu adalah ciptaan Allah. Pasti ada hikmahnya. Atau yang paling jelek, neng guritan apa namanya set, itu juga ciptaan Allah. Kalau tidak ada set, bias gimana? Tinja kalian. Jadi berangsur-angsur menggunung tidak bisa apa diurai oleh set. Nah, maka dari itu semua yang diciptakan Allah itu pasti baik. Kita harus selalu apa? Husnudon, berprasangka buruk pada Allah. Semua yang diberikan pada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah setelah tadi bersyukur, sabar. Yang ketiga adalah istighfar. Kalau kita tadi salah, kemudian ya astagfirullahaladzim, minta maaf pada Allah, tidak akan mengulang lagi. Kalau berdosa lagi, minta lagi terus. Jadi Allah itu senang kepada umatnya yang meminta. Jadi ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku Allah, pasti akan saya beri. Jadi Allah itu pasti memberi kalau kalian meminta. Itu ada anak-anak yang dapat saya sampaikan. Jangan sampai lupa ya, bersyukur, bersabar, dan istighfar. Kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.